Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat untuk materi IPA Biologi kelas 7. Kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu organisasi kehidupan. Nah, silakan mari kita pelajari bersama-sama. Untuk organisasi kehidupan yang akan kita pelajari pada biologi ini meliputi tingkatan-tingkatan makhluk hidup dari yang paling kecil sampai tingkatan yang paling besar. Untuk mulai tingkatan yang paling kecil ini diawali dari atom. Kemudian beberapa atom berkumpul membentuk molekul, beberapa molekul membentuk sel, beberapa sel membentuk jaringan, beberapa jaringan membentuk organ, beberapa organ saling bekerja sama membentuk sistem organ, kemudian beberapa sistem organ menyusun suatu makhluk hidup. Untuk organisasi kehidupan yang pertama yang akan kita pelajari adalah sel. Apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Karena terkecil, maka untuk melihatnya harus dibantu dengan menggunakan suatu alat namanya mikroskop. Dan ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan namanya Robert Hooke sekitar tahun 1665 dengan menggunakan mikroskop yang sangat sederhana. Kalau kita bertanya, di mana sih sel di dalam tubuh kita? Intinya, kalau kita melihat tubuh kita, contoh rambut, itu juga bagian paling kecil itu tersusun atas sel. Kulit kita amati, bagian terkecil penyusunnya itu namanya sel. Jadi di semua bagian tubuh kita itu tersusun atas ribuan miliaran sel. Terus kalau pada tumbuhan di mana sel? Nah, misalnya secara sederhana, misalnya kita menemukan daun ya. Kemudian kita sayat daunnya, diamati pakai mikroskop. Nah, bagian yang paling kecil ada suatu bentuk, ini kebetulan di slide ini ada, itu satu kotaan itu namanya adalah sel. Maaf, ini di gambar yang tengah ini adalah irisan dari epidermis dari bawang putih, bawang merah. Jadi sel intinya adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Istilah sel sendiri ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang berarti kamar-kamar kecil. Tadi sudah kita sebutkan bahwa istilah sel ini dicetuskan atau dikemukakan oleh Pak Robert Hooke tadi ya. Pak Robert Hooke itu mengamati tutup botol. Nah, zaman dulu tutup minuman, tutup botol itu berasal dari sayatan gabus. Nah, kalau kalian tahu, biasanya di beberapa batang pohon yang sudah tua itu kalau kita amati bagian dalamnya itu ada suatu bagian seperti gabus. Nah, itu kalau zaman dulu digunakan sebagai sumbat atau tutupnya botol. Nah, karena penasaran, maka Pak Robert Hooke ini kemudian mengamati dengan mikroskop ciptaannya dan menemukan suatu bagian seperti kamar-kamar kecil. Nah, kamar-kamar kecil tadi dinamai dengan selula. Maka sekali lagi, sel tadi berasal dari kata selula yang berarti kamar-kamar kecil. Pada slide ini bisa kita amati nih mikroskop sederhana punya Pak Robert Hooke, dan bisa kita amati juga ini adalah irisan atau sayatan gabus yang berupa kamar-kamar kosong seperti kotak-kotak rumahnya lebah ya. Sebelum kita membahas organel sel secara rinci atau fungsi-fungsi bagian-bagian dari sel, kita pelajari dulu jenis makhluk hidup berdasarkan jumlah penyusun selnya. Ini dibedakan menjadi dua. Mungkin dulu pernah kita pelajari. Yang pertama adalah makhluk hidup atau organisme uniseluler. Ini adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun hanya satu sel. Maka karena dia hanya satu sel,
biasanya ukurannya mikroskopis. Ini contohnya dari golongan beberapa bakteri, kemudian dari golongan protozoa. Di semester 1 udah pernah kita pelajari ya protozoa, ada contohnya amoeba, kemudian flagellata, kemudian ada ciliata, ada plasmodium, paramecium, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada makhluk hidup namanya multiseluler. Nah, multiseluler ini adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Karena banyak sel, biasanya ukuran tubuhnya rata-rata makroskopis. Jadi kadang-kadang bisa diamati dengan mata secara langsung. Contoh organisme atau makhluk hidup multiseluler ini adalah semua hewan, anggota dari kingdom Animalia, semua tumbuhan anggota dari kingdom Plantae, kemudian beberapa jenis protista, alga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, ini makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada makhluk hidup prokariotik. Ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Sekali lagi saya tegaskan, membran inti sel itu berbeda dengan membran sel. Yang dimaksud di sini adalah membran inti sel. Yang kedua, ada makhluk hidup eukariotik. Ini adalah makhluk hidup yang di dalam selnya ditemukan membran inti sel. Jadi nanti kalau kita pelajari, inti sel dengan organ yang lain itu terpisah. Inti selnya dilapisi atau diselimuti oleh suatu membran. Dalam 5 kingdom yang kita pelajari kemarin, makhluk hidup yang masih tergolong prokariotik itu berasal dari anggotanya kingdom Monera. Masih ingat ya, kingdom Monera itu contohnya ada bakteri dan alga hijau biru. Untuk kingdom yang lain ada kingdom protista, kingdom fungi, kingdom Animalia, dan Plantae, itu selnya sudah terdapat membran inti sel, maka termasuk organisme eukariotik. Pada tayangan ini bisa kita amati ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar sel prokariotik diwakili oleh sel bakteri. Kemudian gambar yang kedua adalah sel eukariotik. Ini gambar yang ditunjukkan adalah gambar sel hewan. Kalau kita amati pada kedua gambar, untuk bagian tengah-tengahnya, untuk gambar yang pertama, ini bagian inti selnya dia bergabung atau menjadi satu dengan organel yang lain. Nah, bagian tengah yang kita amati ini seperti benang kusut, gampangnya seperti bakmi ya. Jadi ini itu adalah kromosomnya. Jadi sekali lagi kalau kita amati, kromosomnya itu seharusnya dia berada di dalam inti sel, dia masih campur dengan organel yang lain. Jadi tidak ada membran yang membatasi. Sementara untuk gambar yang kedua, pada gambar sel hewan yang menunjukkan sel eukariotik, bisa kita amati di sini ditemukan adanya membran inti sel. Jadi membran inti sel ini adalah suatu membran yang membungkus bagian inti sel. Kita amati bagian tengah-tengah inti selnya, atau kalau di sini ditunjukkan namanya nukleolus atau anak inti sel atau nukleus yang warnanya kemerahan, itu dilindungi oleh suatu membran. Maka inti sel pada sel eukariotik ini tidak bercampur dengan organel sel yang lain. Maka inilah yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik dari segi membran inti selnya. Untuk di materi kelas 7 ini nanti sel yang akan kita bahas itu nanti ada dua macam, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Pada tayangan ini bisa kita amati untuk sel tumbuhan dan sel hewan ini memiliki perbedaan. Bisa dari segi fisiknya kelihatan. Untuk sel tumbuhan karena dia punya dinding sel, maka bagian luarnya terlihat agak kaku. Sementara yang sel hewan karena dia nggak punya dinding sel, maka bagian luarnya terlihat lebih fleksibel. Nanti selanjutnya akan kita pelajari organel apa saja yang ada pada sel tumbuhan dan organel apa saja yang terdapat pada sel hewan.
Selanjutnya kita akan mempelajari organel sel baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Apa itu organel sel? Jadi organel sel adalah organ-organ yang menyusun sel hewan maupun sel tumbuhan. Di sini bisa kita amati untuk slide ini ada disajikan gambar sel tumbuhan. Kita pelajari satu persatu. Mulai dari paling luar itu ada dinding sel. Inilah yang memberikan bentuk sel. Sebelah dalam dinding sel terdapat suatu selaput yang disebut dengan membran plasma atau membran sel. Ingat, membran plasma itu atau membran sel itu dia menyelimuti atau merupakan selaput untuk seluruh bagian sel. Tapi kalau membran inti sel dia hanya spesifik menyelimuti atau selaput pada inti sel. Selanjutnya bagian yang selanjutnya adalah nukleus. Nukleus disebut juga dengan inti sel. Lanjut lagi, bagian yang dekat dengan nukleus di sini kebetulan berwarna kuning, itu namanya RE. RE itu kepanjangannya retikulum endoplasma. Selanjutnya lagi ada yang berupa titik-titik, ini namanya adalah ribosom. Ribosom ini dibedakan menjadi dua, ada yang tersebar namanya ribosom bebas dan ada yang menempel pada RE namanya nanti menyusun RE kasar. Oh ya, ketinggalan, RE ada dua, retikulum endoplasma kasar. Kasar ini karena ditempeli oleh ribosom. Dan yang kedua RE halus. RE halus ini RE yang tidak ditempeli oleh ribosom. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel. Selanjutnya lagi ada badan Golgi. Bentuknya seperti kantung, mirip RE tapi agak jauh. Kemudian mitokondria, ini kayak sosis bentuknya ya. Selanjutnya lagi pada sel tumbuhan ada ditemukan adanya vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya lagi khusus untuk sel tumbuhan juga ditemukan adanya kloroplas. Inilah organel dari sel tumbuhan. Selanjutnya kita pelajari organel sel pada sel hewan. Berbeda dengan sel tumbuhan, yang pertama, bagian paling luar dari sel hewan ini karena tidak ditemukan adanya dinding sel, maka bagian paling luar ini langsung membran plasma atau membran sel. Di sini tulisannya plasma membran. Selanjutnya sama ditemukan adanya inti sel atau nukleus. Kemudian dekat dengan nukleus ditemukan adanya RE. RE ini ada dua, RE kasar dan RE halus. Tadi sudah disampaikan ya. RE kasar ditempeli oleh titik-titik namanya ribosom. Di sini kebetulan namanya adalah rock endoplasmic reticulum. Kemudian yang selanjutnya ada RE halus. Di sini namanya tulisannya smooth endoplasmic reticulum. Ini adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom. Sama halnya dengan sel tumbuhan, di sini juga ditemukan adanya mitokondria, bentuknya seperti sosis. Selanjutnya ada suatu organel sel khusus pada sel hewan namanya lisosom. Ditemukan juga adanya centriole. Kemudian sama dengan sel tumbuhan, ini ditemukan adanya organel namanya vakuola. Oh ya, perbedaan vakuola sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau vakuola pada sel tumbuhan ukurannya lebih besar, sementara vakuola pada sel hewan ukurannya lebih kecil. Terkadang saking kecilnya kadang-kadang seolah-olah tidak ada. Kemudian organel sel yang lain ditemukan adanya badan Golgi, di sini namanya Golgi kompleks. Kemudian organel sel yang lain ada sitoplasma, di sini tulisannya sitoplasm, berupa cairan sel. Selanjutnya ada rangka sel namanya mikrofilamen dan mikrotubulus. Silahkan diperhatikan baik-baik gambarnya. Bisa juga dilihat pada slide selanjutnya untuk gambar dari sel hewan. Pada slide ini silahkan tugas ya. Silahkan lengkapi tabel seperti contoh, tuliskan persamaan dan perbedaan. Ini khususnya adalah organel sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan.
Oh ya, untuk organel sel, fungsi dari organel sel, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Silahkan tugasnya ditulis di kertas menggunakan tulis tangan, dilengkapi sebanyak-banyaknya, dibuat tabel seperti itu, dituliskan nama, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Nah, semangat mengerjakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.